Netral Travelers, berjumpa lagi dengan saya Martina Rosa Dewa Lestari. Kali ini saya ada di Mochi Lampion di kota Sukabumi, Jawa Barat. Nah, kesempatan kali ini saya mau lihat proses produksi dari Mochi Lampion, dari mulai pembuatannya sampai proses produksi dan penjualannya. Selain itu, saya juga mau mewawancarai salah satu pemilik dan pengelola dari Mochi Lampion. Ikutin saya. Halo, selamat siang Pak. Nah, Netral Traveler, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pengelola dari Mochi Lampion, yaitu Bapak Amang. Selamat siang Pak. Nah, kita mungkin mau ngobrol-ngobrol sedikit Pak terkait dengan Mochi Lampion ini ya Pak ya. Boleh cerita nggak Pak sebelumnya sejarah dari Mochi Lampion dan ada kata kasuarinya ini apa sih Pak, sejarahnya mungkin bisa diceritakan? Saya jelaskan sejarahnya dulu. Almarhum pendirinya itu kan nenek moyang itu bekerja sama orang Jepang, bukan bekerja sama orang, mungkin ada ilmunya, jadi dimodifikasi sesuai dengan lidah orangnya, terutama orang Sunda ya, orang Sukabumi yang tepatnya ada di Jalan Kasuari. Ya, makanya Mochi Kasuari, katanya Kasuari karena jalan Mochi Kasuari. Brandnya Lampion, tapi tidak ada identik dengan suatu misalkan ini dari Chinese, bukan. Jadi ini asli orang Kasuari, tapi dengan brand Lampion. Biarpun banyak di wilayah Kasuari itu ada beberapa orang ya bukan orang Kasuari juga, ya orang Chinese yang bikin, tapi beda produk juga, tapi namanya Mochi. Nah, saya juga pengen tahu sih Pak, sejarahnya Mochi ini sebenarnya gimana sih Pak, kok bisa sampai dari Sukabumi gitu dan sampai Sukabumi ya, hanya Indonesia, bisa diceritain? Ya, ceritanya waktu zaman penjajahan Jepang, mungkin orang-orang Jepang kan mungkin bawa makanan, silakan orang Jepang, itulah bakalnya Mochi. Nah, kebetulan ya nenek moyang aku kerja sama orang Jepang itu tahu ini apa, kue apa, dipelajarilah, tapi dirubah itu karena sesuai dengan lidah orang ya, terutama orang Sunda. Isinya kacang sampai sekarang lah yang terkenal Mochi. Aslinya pun dari Jepang, bukan dari China. Oh, jadi aslinya dari Jepang, dimodifikasi ya sesuai. Kalau mochinya sendiri kan kalau misalnya di Jepang itu diketahui kalau ukurannya besar-besar gitu ya. Nah, ini ciri khasnya kan di sini kecil-kecil nih. Bisa diceritain nggak kenapa dimodifikasi ukurannya kecil dan isinya kacang, terus ada isi apa lagi sih Pak? Jadi sesuai ukuran aja, karena orang kalau makan gede itu karena intinya kan buat oleh-oleh juga. Kalau mereka buat satu orang, misalkan kita buat oleh ngasih ke keluarga, ke teman atau kerabat. Jadi intinya kenapa juga pakai ukuran keranjang? Karena diciri dengan orang Indonesia kan ada bambu ya mungkin supaya lestari sampai sekarang. Jadi saling tergentangnya kalau itu Mochi packingnya sama bambu sampai sekarang hampir 40 tahun. Nah, kalau misalnya Mochi Lampion ini sudah berdiri dari berapa lama Pak? Kalau mungkin sampai sekarang hampir 40 tahun. Hampir 40 tahun. Dan saat ini mungkin bisa dikatakan saingannya ada banyak ya Pak, atau ada juga yang mencuri ide atau memodifikasi gitu ya Pak ya? Namanya orang usaha pasti ada kompetitor, cuman kita ya menyinggapinya ya dengan ini aja lah, kita sehat. Karena orang usaha itu kan masing-masing beda. Biarpun di Indonesia ya, terutama Skom itu pengrajin itu bisa ratusan, tapi tetap kita masih ada konsumennya, masih ada pelanggan sampai sekarang, sampai puluhan tahun tetap masih ada yang kesini. Kalau saat ini Mochi Lampion ini udah generasi keberapa Pak? Generasi kedua. Udah generasi kedua. Nah, terus kemudian mungkin bisa diceritain Pak yang membedakan Mochi Lampion dengan mochi-mochi lainnya yang sudah bermunculan nih, mungkin kan ada banyak juga, apalagi yang online juga ada banyak, reseller juga ada banyak. Yang membedakan ini apa? Membedakan mungkin dari ciri khas, katanya mungkin dari rasa juga. Jadi intinya kan kita tuh tes, nomor satu tes, biarpun produknya bagus tapi kalau tesnya kurang ya apa. Makanya kita perlu diutamakan tesnya dulu. Biarpun mungkin kompetitor banyak, tapi tetap harga tuh sama dengan kualitas. Biarpun banyak di luar kopi banyak mochi-mochi murah misalkan harganya berapa, tapi kan tidak sesuai dengan kualitas. Intinya gitu aja, kita tetap mengutamakan kualitas barang sama rasa. Dengan munculnya kompetitor juga kan pasti kan ada inovasi Mas ini Pak. Motonya Pak, inovasi apa sih yang dilakukan oleh Mochi Lampion ini? Inovasi mungkin kita lebih ke produk-produk lebih banyak. Disebutnya kan kalau sekarang itu kekinian. Nah, kekinian itu orang kayak martabak ada rasa apa. Kita juga sama. Jadi orang lebih itunya
supaya berwarna. Kita nggak fokusnya beli mochi rasa. kacang aja, misalkan ada durian, ada coklat, ada Milo, kokomafin dan sebagainya. Jadi orang tuh lebih produk lebih banyak, dan kalau orang beli itu banyak pilihan. Nah terus kemudian di keadaan pandemi saat ini ada dampaknya nggak sih Pak dengan mochi lampion ini, produksinya dan juga penjualannya? Kalau dampak sih banyak, karena kan kopi itu mungkin punya seluruh dunia. Iya. Kalau buat bisa kayak gini itu lebih dampak usahanya ya sama, lebih parah, karena kan objek wisata ditutup, terus kita tidak buka juga. Karena apa? Itulah orang itu kan kesini tuh kan cari oleh-oleh. Iya. Kalau konsumen tidak ada, otomatis kita buat jualannya paling ya buat 1 orang 2 orang. Kebanyakan kalau weekend tuh banyak orang-orang dari luar kota cari oleh, terutama mochi. Dampaknya lumayan gede. Dampaknya apa Ya, aja Pak? dampaknya itu kita penjualan Penjualannya berkurang hampir 90% sampai 100%. Iya. Kan Pak, dalam berapa waktu? 3 bulan. 3 bulan terakhir Pak. Tapi saat ini kan sudah Recovery masa lah. transisi, sudah Sekarang itu recovery, jadi pemulihan tapi belum sampai 100%, baru ya setengahnya. Karena pekerja pun masih belum banyak yang bekerja. masih Karena lihat seperti situasi. itu. Tapi kan di kala pandemi banyak juga perusahaan dan usaha-usaha yang Betul. gulung Ya. tikar sampai harus memangkas jumlah karyawan. Kalau Sama misalnya gaji. di Mochi Lampion itu seperti apa Pak? Kalau untungnya kita masih bertahan. Bersyukurnya alhamdulillah kita, kalau lihat orang lain yang berusaha mungkin udah pada Iya. tutup, ya kita bersyukur juga masih tetap bertahan. Biarpun sekarang intinya ya bagi dari awal. Ya beruntung lah, masih beruntung. Masih tetap bertahan dan mungkin Bertahan. bisa disampaikan juga Pak, kalau misalnya saat pandemi dan transisi ini masyarakat sudah boleh datang lagi nih ke kota Ya. Sukabumi dan beli oleh-oleh Ya, di boleh. tempat Kita ini. juga ada di sosmednya juga, mungkin kita juga lihat situasi misalkan kota Sukabumi juga, misalkan ada warningnya untuk dibuka Ya. lagi, ya mungkin kita kabar baik juga. Karena kalau udah dibuka kabar baik, kita otomatis orang pastilah kesini. Tapi di saat pandemi ini Mochi Lampion tetap buka ya Pak? Tetap buka. Produksi Kita- bagi masyarakat juga yang mau Ya. datang ke kota Sukabumi yang mau Cari cari oleh-oleh. oleh Ya. masih tetap buka ya Pak ya? Harga, kualitas tetap terjamin. Tetap. Kebersihan juga ya Pak ya? Seperti dulu. Nah selain mochi ini Pak, saya tahu ada produk-produk lain, mungkin bisa ditunjukkan Pak, ada produk-produk apa lagi sih, Pak? Ini Selain mochi ini saya lihat nih ada banyak. Kue-kue. Ya, Ya, ada kue kayak kue lokal lah. Kue lokal. Pengrajin dari UMKM Kota Sukabumi sama kabupaten, terus dari luar Sukabumi, supaya kita cuma ini Iya. intinya tambahan sih. Nah kalau misalnya di sini kan ini kan produksinya di sini Ya. Pak. Di depan nih saya lihat juga ada gedungnya. Apa bedanya sih Pak? Itu masih sekarang. Oh oke. Oh iya. Kalau dulu dapur dari sini, sekarang enggak. Jadi mungkin dari manajemen juga beda, pabrik pun beda. Karena udah usaha juga sih. Oh gitu. Terus kalau misalnya dilihat di sini ada siapa aja sih Pak yang udah pernah datang nih, kayaknya banyak Ya, banget artis nih, Pak. dulu. Hah? Itu juga sama Artis liputan, artis-artis yang banyak. Ya penyanyi, sinetron. Karena menjadi orang legendaris Ya, juga ya Pak ya, jadi kalau ada satu event tindakan gitu. Atau kalau dulu zaman sebelum ada online, misalkan Iya. orang rame-rame di YouTube ngasih TV lokal, orang banyak kulineran TV lokal ya. Nggak usah disebutin, cuman mas kebanyakan syutingnya pasti di sini. Iya. Bagus seperti itu di farmasi, di selang-selang dia itu pekerja kantoran, pekerja kantoran dia itu yang mungkin dapat resep itu dari nenek moyangnya sampai mungkin intinya sebenarnya tadi buat tambahan keluarga. Iya. Tahunnya dia tahun 80-an. tahun 80. Sebenarnya dari tahun 70-an mungkin dari dibuatan itu, makanya terbentuklah dibuka awal 83 mungkin memproklamasikan Mulai dikomersilkan ya pada tahun jual 83 juga ya. itu ke tempat lain kayak ke Cianjur, keluar kota lah ke Bandung. Orang kan tidak tahu ini kue apa, ini sampai tidak laku dibawa lagi. Ya itulah orang tidak tahu awal jatuh, tidak ada tahu rintisan sampai susah menjual satu barang. Zaman dulu gitu. Ya. Gitu. Sampai bertahan sampai Sampai sekarang. Sekarang kan bisa itu kan ada online, Iya. ada ya Facebook, IG apa. Kalau dulu apa harus dipikul, dibawa keluar kota sampai dibawa lagi. Karena supaya barang itu ya laku, nggak ada yang beli. Gitu. Perjuangannya di situ sampai akhirnya sekarang Udah kemana-mana, kalau kita mungkin ya masuk ke luar negeri pun udah, tapi bukan ekspor, jadi orang kesini datang beli ke sana, dan juga bawa ke sana. Ya sampai ya, Eropa, Timur Tengah, Amerika. Belanja sama sana ya Ya, Pak ya. sampai mungkin kalau dari Sabang sampai Merauke itu udah masuk. Ya dari orang bawa ke sana, oleh ke sana, terus lewat online juga udah masuk sana.
Tapi kalau misalnya Mochi Lampion ini bukan cabang nggak sih Pak? Ya, Atau itulah. hanya satu-satunya atau bagaimana nih? Jadi kenapa kita ada logonya brandnya itu tidak bukan cabang? Oh tidak membuka Ya, cabang. karena kita pengen ciri khas di kota Sukabumi itu bahwa Sukabumi itu punya mochi. Jadi oleh-oleh ke mochi, misalkan ke sini lah, misalkan contoh lah ke Mochi Lampion. Biarpun kita nggak buka cabang, ya tetap bukan bertahan bukan dengan ego kita tetap berusaha pengen melestarikan oleh-oleh ya Sukabumi. Biar ya mungkin ya jadi itu juga lah mungkin terbawa juga katanya ternyata sekarang udah banyak mochi-mochi biarpun bukan kita yang bikin gitu. Tapi bisa ditegaskan kalau Lampion, Mochi Lampion tidak membuka cabang ya Pak ya. Jadi buat masyarakat yang mau beli Mochi Lampion Di luar Kasuari atau di luar Sukabumi ya, ya itu bukan bukan Mochi Lampion. Tapi kalau mau cari Mochi Lampion yang legendaris ya, Pak ya, ada di sini. adanya di sini. Gang Kasuari Nomor 19. Orang tidak tahu pekerjaannya juga mungkin masih keluarga sampai bagintis supaya orang tahu bahwa itu mochi itu kayak gini rasanya bentuknya ya kayak ya tahun 80-an lah mungkin awal disambil setelah dia almarhum itu libur kantor nggak ada toko kayak gini nggak ada masih bikin di rumah bawa keluar kota gitu ya. Nah, akhirnya mulai merintis membuka itu sampai buka toko itu tahu nggak Pak ceritanya? Cerita ya mungkin dari buka toko juga masih kecil masih rumah Di tempat ini juga ya? Rumah belum banyak varian cuma mochi aja mochi yang keranjang belum ada ya kayak gini bro itu juga masih original ya tahun 90-an ada di fotonya jadi itu ya itulah supaya orang mengenal sampai sekarang kita pun alhamdulillah pelanggan sekarang dari dia aku masih kecil sampai dia sekarang udah punya masih ada Masih setia ya? ya dari misalkan dia umur masih 30 sekarang udah 50 tahun ada juga. Terus kedepannya pasti mau ada inovasi-inovasi lain nggak Pak? Inovasi mungkin tetap kita di produk karena produk itu kita harus mungkin intinya ya harus tambah kalau nggak tambah orang takutnya jenuh. Saya ngeliat di belakang Bapak mungkin ada di sini juga dapat penghargaan juga ya Pak ya? Banyak juga ya Pak ya? Dari zaman almarhum udah ada. Mungkin ada beberapa Pak yang bisa ditunjukin penghargaannya Dari gubernur, dari menteri, dari gubernur, dari menteri, dari piagam-piagamnya dari mungkin pejabat setempat. Nah, dulu kan ini binaan juga, binaan juga dari kota Sukabumi. Jadi intinya ya kita diangkat tuh kan mungkin mengangkat makanya dulu terkenal tuh kota Sukabumi itu kota mochi. Tapi dengan saksi sejarah kayak dengan adanya piagam, dengan ada sejarahnya Gang Kasuari itu seperti apa gitu Tapi ya. dari awal mungkin karena orang nggak lihat proses, karena orang tahunya udah tahu namanya, brandnya udah terkenal sekarang, tapi kan tidak tahu awalnya. Awal itu ya mungkin rintisannya sampai misalkan dibangun, orang tahunya udah sekarang udah 40 tahun orang tahunya Mochi Lampion udah orang pada tahu, tapi kan nggak tahu dari awal sejarahnya. Itu barang yang tidak kuat lama, tidak pakai pengawet, jadi kita tuh setiap hari bikin. Jadi kita itu tiap hari bikin tidak ada itu, jadi butuh gantian. Nah, selain kemasan-kemasan kerdus seperti ini, Mochi Lampion juga mempertahankan tradisi mereka, ciri khas dari Mochi Sukabumi yaitu pakai apa nih kemasan bambu, anyaman dari bambu. Ini ada berapa nih? 5 box. Rasanya juga bisa kombinasi apa ya? Rasanya bisa dicampur juga. 5 box seperti ini harganya berapa? Harganya 50.000. Ini cocok banget buat oleh-oleh, bisa dibagiin ke keluarga, kerabat karena kemasannya juga ciri khas banget nih, pakai bambu. 50.000. Netral Travelers itu tadi jalan-jalan saya melihat proses produksi, juga mewawancarai pengelola dari Mochi Lampion. Bagi masyarakat yang mau datang ke kota Sukabumi, selain wisata jangan lupa datang ke Mochi Lampion di Gang Kasuari nomor 19. Nah itu tadi wawancara saya juga dengan Bapak. Terima kasih Pak, Bapak Amang. Ya, sama-sama. Mungkin bisa ngajak wisatawan kota Sukabumi untuk belanja oleh-oleh di sini. Ya, Mungkin kabar gembira udah dibuka wisata lagi di Sukabumi. Mudah-mudahan orang yang berwisata bisa mampir ke Mochi Lampion Gang Kasuari nomor 2 19 Kota Sukabumi. Ditunggu kedatangannya.